Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ditera, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya, tentu saja. Karena memang dalam beberapa hari ini kalau di base camp Tera Baca di Cimahi ini relatif panas cuacanya. Tapi alhamdulillah beberapa agenda besar termasuk agenda HUT Kota Cimahi yang ke-22 kalau nggak salah. Itu juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan salah satu penggembira, penyemangat, pengisi dari HUT Cimahi, ulang tahun Kota Cimahi itu adalah narasumber kita hari ini yang kita akan korek-korek pengalaman kehidupannya bersama-sama. Sahabat Ditera, bahagia adalah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam tajuk Nalungtik titik manggih diri, kami ingin mengajak Anda semua untuk meneliti titik keberadaan seorang insan manusia sehingga dia mampu menjalani proses menemukan diri dalam peran kebermanfaatannya bagi sesama. Bersama saya, Maidi Maya Justia, yang senantiasa akan menemani Anda di acara Ditera, Dialog bersama Tera Baca, di setiap hari Sabtu untuk memandu acara sekaligus menjadi teman bincang dari tamu Ditera yang telah hadir bersama kita saat ini, yaitu kita akan sapa Teh Yuni. Assalamualaikum, Teh Yuni. Ya ini Bunda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Teh wabarakatuh. Yeni. Allah Karim. Aduh, biasa ya kalau udah emak-emak selalu begini. Selalu berlindung di balik usia ya. Ya Allah, baik. Baik, baik, baik. Keluarga sehat ya, Teh? Alhamdulillah sehat, sehat Bun. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk bisa menjadi teman ngobrol saya di sore hari ini setelah dari mulai pagi sampai siang. Beliau mengikuti agenda di HUT Kota Cimahi yang ke-22. Betul, Teh? Iya betul sekali. Seru-seruan tuh bareng anak-anak Cimahi teh, Bun. Masya Allah. Insya Allah. Nanti Iya. kita akan cerita, kita akan dengar, kita akan simak cerita dari Teh Yeni dengan aktivitas beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen penggiat literasi dan juga sebagai salah satu tokoh di komunitas Kampung Dongeng. Dengan bonekanya siapa? Kita manggilnya siapa nih, Teh? Neng Lis. Nenglis, oke. Entah nanti dia akan muncul apa enggak, coba kita tunggu saja ya obrolan kita di sore hari ini. Baik, sebelum kita lanjut untuk ngobrol tentang bagaimana kehidupan sosok dari Nenglis sore hari ini, perlu kiranya kami sampaikan bahwa acara di Tera, Dialog bersama Tera Baca, diselenggarakan oleh Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda, yang memposisikan diri sebagai psikodiagnostik melalui sisi Graphos Aesthetic Method, yaitu perangkat yang membantu untuk menyajikan keadaan aspek-aspek dasar dan juga aspek-aspek detail lainnya yang ada di dalam diri Anda hanya dengan melalui coretan Anda. Perangkat Tera Baca ini bermula dari keilmuan keseni rupaan, kemudian disinergikan dengan 12 cabang keilmuan lainnya untuk nalungtik titik manggih diri, menemukan titik, dan menemukan diri Anda. Menganalisis semua elemen dan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi terbaik hanya melalui coretan atau gambar Anda. Didukung oleh CAM sebuah metode pengenalan aktivitas membaca cepat, aktif, dan efektif, serta tentu saja menyenangkan bagi anak Anda, dan juga didukung oleh Bimba Tera Baca. Dan terakhir tentu saja sangat disupport oleh komunitas dari Kampung Dongeng. Masya Allah, Teh. Iya Bun. Kayaknya setiap hari harus harus fit, harus sehat dengan segala agenda yang, waduh, luar biasa ini agendanya, Masya Allah. Iya nih, harus menyiapkan tangki cinta yang banyak Hmm, dulu biar kita bisa bagiin cinta-cinta itu nih buat anak-anak di Indonesia atau di Cimahi ya khususnya Masya ya. Allah, thank you Eh, cinta. Salah satu pertanyaan tambahan ya yang akan saya coba tanyakan kepada Teteh di sore hari ini. Kalau kita Iya. melihat dari CV-nya Teteh di sini, Masya Mm-mm. Allah, beliau adalah guru sekolah dasar dan sampai tahun 2022. Betul? Iya,
Iya, betul kemudian sekali. sekarang lanjut menjadi dosen dari IKIP Siliwangi, dan kemudian juga setelah Teteh ini ya, lulus dari S2 ya sepertinya ya, Iya, kemudian iya. akhirnya melanjutkan ke jenjang dosen, dan juga penulis dari beberapa buku ontologi, kemudian juga satu buku yang ditulis oleh beliau berjudul Cerita Anak yang namanya Neng Dekdok, Neng Dengkok, dekok, sorry, dekok, Neng dekok, dekok. Dekok. Neng Dekok, oke. Kemudian juga jurnal internasional terindeks Scopus, The Use of Bicard as Learning Media to Improve Learning in the Animal Caring Lesson, Atlantis Press 2020. Masya Allah, baru penulis ya, sebentar, saya belum selesai. Berikutnya adalah relawan komunitas guru belajar Kota Cimahi dari 2019 sampai sekarang. Ya, kemudian juga dari peran beliau sebagai relawan komunitas juga berbagai aktivitas narasumber, kreator media belajar, kreator video juga beliau sudah lakukan, dan tentu saja yang terakhir adalah ketua komunitas Kampung Dongeng Kota Cimahi. Itu menjadi salah satu pertanyaan saya di awal. Silakan Teh, apa itu Kampung Dongeng? Mangga Teh. Iya, ayah bunda semua, akang teteh semua, Kampung Dongeng Cimahi khususnya itu adalah kampung dongeng daerah. Dan sebetulnya di Indonesia itu ada yang namanya Kampung Dongeng Indonesia, Bun. Kita Ah, pusatnya di Tangerang oke. Selatan, dan itu Hmm, foundernya itu Kak Awam Prakoso. Nah, Kak beliau Awam ya, Prakoso. Oke, beliau oke. adalah seorang pendongeng nasional yang Hmm. profesional, dan beliau punya cita-cita ingin membangun atau ingin mendirikan 1.000 kampung dongeng di seluruh Indonesia. Nah, Hmm. jadi cita-citanya luar biasa sehingga setiap daerah itu beliau mengajak semua pegiat literasi khususnya untuk menjadi eh, koordinator di tiap daerahnya masing-masing. Jadi ada ketua Hmm. kampung dongeng daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke udah ada tuh Bun, Alhamdulillah. Ya, Oh, sampai Merauke. ya, jadi Bunda Oh, nanti Masya kalau Allah. misalkan ke Papua itu juga ada, Ah, namanya Kak Jenny itu juga ada. Jadi kita kalau kalau setiap daerah tuh sekarang sedang merintis gitu ya, cita-cita beliau untuk setiap daerah tuh ada kampung dongengnya supaya bisa menemani ayah bunda kemudian anak-anak melalui media cerita seperti itu sih Bun. oh, sampai Merauke, Papua. Papua. Ya, Di sana tempat lahir beta, Teh. Aduh, iyalah. Masya Allah. Serius, saya lahirnya di Iya. Papua, Teh. Oh Masya iya Allah. Bunda, Jadi, Masya saya aja belum balik Allah. lagi ke sana ya. Tapi Kampung Dongeng sudah Banget. merambah sampai Hmm. daerah timur Ya. negara kita. Masya Allah. Teteh, kalau kita berbicara tentang Teteh bergabung Hmm. dengan Kampung Dongeng berarti tahun berapa itu? 2016 Bun. 2016. Mm-mm. 2016. Saat itu anak Teteh udah kelas berapa? Saya belum Anak nanya saya, tentang. anak saya Heeh. kelas yang pertama itu sudah 2016, berarti udah mau SMP ya. Udah Kalau SMP. anak saya yang kelas 2 itu baru kelas 1. Nah, Kelas itu. 1. Masya Iya, Allah, anak SMP. Kemudian iya. berarti sekarang sudah lulus apa belum nih? Yang Sekarang besar. sudah kuliah, mau semester 3 sekarang tuh. Mau Dia semester mau semester 3. Peran bundanya sebagai seorang pendongeng dari sosok Iya, anak laki ya. iya, laki. Laki dengan level pendidikan di perguruan tinggi seperti apa sih? Persepsi dia terhadap dirimu sebagai seorang pendongeng itu kayak gimana sih? Dia tuh memandang Uminya tuh yang energinya banyak gitu. Ah, oh. Kemudian kalau istilahnya tuh kayak bal bekel katanya. Udah jam 7 udah di sini, jam 9 udah di mana gitu. Jadi Oh. udah banyak, jadi energinya banyak. Kemudian dia pernah sih tiba-tiba bilang gini, ternyata Umi keren ya gitu. Jadi mungkin selama ini diajak-ajak, karena kalau sudah besar saya ajakin dia untuk ikut kegiatan saya sih Bun. Jadi misalkan minimal dia dokumentasi atau bantu di operator Ah, musik. Akhirnya dia betul, tahu gitu betul. aktivitas seharian Uminya tuh ngapain gitu. Nah akhirnya dia bilang, oh iya ternyata menyenangkan ya, walaupun secara materi dunia itu nggak dapet gitu ya, tapi dia punya punya rasa, oh iya senang ya lihat anak-anak ketawa, kemudian lihat Hmm. anak-anak bisa beraktivitas tanpa gadget gitu ya, tanpa HP gitu Ah, ya. Dan betul. mereka akhirnya apa? Anak-anak juga akhirnya, oh iya, jadi udah tahu gitu. Hari ini mau kemana nih? Mau ke sini ke sini.
oh ya gitu. Jadi memang alhamdulillah gitu disupport banget. Suami juga support banget. Jadi Heeh. karena memang dari gadisnya tuh udah nggak mau diem sih Bun ya. Kedai Dari aku cicing ya kalau bahasa regional iya. Jawa Barat mah ya. Iya, dari aktivitasnya memang sudah berkeliaran kemana-mana. Jadi ya sudah selama itu memang positif dan bermanfaat untuk umat, insya Allah didukung gitu ya. Seperti itu sih, Bun. Masya Allah, luar Iya. biasa ya. Kadang-kadang kalau kita punya aktivitas ya, kemudian eh, termasuk saya, kita kadang-kadang juga berusaha untuk memberikan performa yang baik. Hmm. Ketika kita mampu memberikan atau kita melayani orang-orang di luar dari keluarga inti kita, begitu ya Teh ya. Maka kita juga seolah-olah diberikan semacam tantangan untuk apakah keluarga kita, keluarga inti kita juga merasakan pelayanan kita sebagai seorang ibu, betul nggak sih Teh? Gitu nggak kalau Teteh? Betul banget. Jadi syarat dan ketentuan berlaku, Bun, kalau aku keluar tuh. Betul. Jadi kalau misalkan mau keluar, itu syarat ketentuannya adalah saya di rumah sudah selesai. Hmm. Hmm, 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 hmm. Anak-anak sama suami sudah dari segi apa asupan makanan sudah ready, Nutrisi. atau kalaupun tidak mereka sudah punya planning gitu untuk Ah. makan siang, makan sore. Kalau saya sampai sore itu apa aja. Jadi sudah terplanning. Kemudian Oke. kalau misalkan pekerjaan rumah itu sudah selesai. Jadi, Hmm. kalaupun tidak, kadang suka delegasikan kepada si adik yang gadis kan sekarang. Jadi, Oh alhamdulillah ya. iya. Misalkan, Umi nggak sempet tuh bikinin nasi, boleh ya minta tolong. Oke, jadi ya sudah, jalan aja gitu. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya mereka adalah supporting system yang luar biasa ya buat kegiatan Teteh. Apalagi Betul. kegiatannya nggak cuma satu macam, tapi ada dua, tiga, dan empat, dan sebaliknya. Dan kalaupun cuma satu macam dari kampung Gonggeng saja itu sudah sangat beragam banget ya. Aktivitas-aktivitas yang memang harus dijalani dan berperan sebagai, tadi siapa? Neng? Neng, neng, kok kapan neng Lisa? Neng Lis, neng Lis, neng Lis. Neng listnya. Masya Allah. Nah, apakah apakah memang energi itu begitu hadir di dalam diri Teteh karena memang Teteh menjadi satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara? Ah iya, Apakah iya dari betul. situ kah? Iya, sebetulnya energinya lebih ke sosok ya Bun ya. Oh. Nah, jadi saya tuh punya satu idola. Jadi saya tuh kadang mikir begini, Bun. Kalau misalkan seorang anak dia tidak punya satu idola dalam kehidupannya itu loss banget nanti. Akhirnya Oke. ketika misalkan saya sebagai orang tua, kalaupun saya banyak kekurangannya, tapi anak saya harus harus punya sosok yang kuat dalam dirinya gitu ya. Hmm. Kalaupun orang tuanya tidak berperan secara fitrahnya dia sebagai orang tua misalkan ya, Oke, oke. tapi harus ada di satu tempat lain yaitu guru. Nah, di sekolah. Nah, Hmm. kalau misalkan di dua tempat itu tidak ada, maka ada lagi support sistemnya gitu. Kalau enggak kakek atau sosok siapa gitu. Yang sehingga si anak itu ketika misalkan dia butuh banget gitu ya pegangan, dia punya, oh ya, eh, aku punya nih gitu. Kalaupun tidak gurunya atau misalkan siapa teman mentornya gitu ya, yang dia jadikan jadi pegangan gitu. Nah, kalau support system itu di lingkungan kita tidak ada, saya nggak kebayang anak itu bakal seperti apa gitu ya. Oh. Akhirnya kan saya berpikir, oh iya ternyata dalam satu diri kehidupan manusia tuh kita harus punya satu sosok. Walaupun sosok Nabi Muhammad memang luar biasa, tapi ada Betul, satu sosok betul. yang kita tuh benar-benar merasakan melihatnya, kemudian Hmm. bisa secara fisik memang bertemu gitu ya. Hmm. Kemudian secara hatinya juga memang sudah ikatan batinnya kuat. Nah, akhirnya Oke. kalau si anak itu punya sosok itu, sampai dia dewasa pun nanti dia akan terus teringat. Nah, inilah kenapa saya berpikir, oh iya, ketika saya misalkan bercerita buat anak-anak, setidaknya anak-anak itu satu senang, yang kedua Hmm. punya value yang saya tanamkan pada diri anak tersebut, ya Hmm. setidaknya anak itu melihat, oh iya, kata kaya ini nggak boleh bohong ya. Nah, Hmm. itu. Nah, akhirnya kan, walaupun sosoknya hanya sedikit Oke. gitu, saya masuk ke dalam memori mereka, tapi mereka akan teringat terus itu. Seperti itu sih, Bun. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita supaya kita ketika berbelok ke kiri
dan tersesat kita balik lagi, nggak lupa jalan pulang. Masya Allah. Ya kan? Keren loh, keren loh. Ini Hmm. skema, bagi saya skema baru loh, bagi saya loh. Hmm. Yang di Ya. dunia parentingnya sudah lumayan lama ya. Ya. Skema baru tuh maksudnya bahwa ternyata peran sosok itu bisa menjadi backup dengan kondisi peran kita sebagai sosok manusia yang begitu banyak kekurangan, betul nggak Teh? Sehingga kita tidak perlu menjadi Ya. seorang ibu yang relatif dari segala hal, ibu yang hebat, ibu yang kuat, ibu yang tidak ada kelemahan apapun gitu. Ternyata dengan adanya backup tadi, maka sisi sosok manusiawi kita itu bisa secara natural tetap disimak oleh anak-anak kita, gitu kan Teh ya? Aduh, itu keren banget tuh. Betul banget, Bun. Sahabat di Tera itu satu ilmu ya bagi kita bahwa ternyata ketika kita berjuang untuk menjadi sosok ibu, orang tua yang baik buat anak-anak, Hmm. kita juga harus paham ada bukan satu kali, beberapa aspek yang kita lemah gitu ya Teh ya. Kita Ya, lemah, kita akui deh gitu, kita lemah deh di situ. Nah, sosok inilah yang justru nanti akan membantu untuk menetralisir. Betul betul. nggak Teh? Menetralisir sehingga kelemahan yang dirasa oleh anak-anak kita menjadi menjadi bisa difahami dan bisa dimaklumi. Gitu kan ya Teh ya? Betul. Ini Karena kesimpulan. yang saya rasakan itu ketika misalnya seorang anak dia tidak punya satu sosok yang kuat dalam hidupnya, maka Mm-mm, bolong-bolongnya itu banyak. Akhirnya kan ada mm-mm, yang istilahnya mm-mm. inner child-nya itu nggak sembuh-sembuh sampai dia Hmm, dewasa. Ya, oke. ya karena memang sosoknya tidak kuat gitu. Nah, walaupun misalkan saya secara pribadi itu orang tua memang sibuk gitu ya, Mm-mm, tidak mm-mm. kuat, tapi ada satu sosok yang memang kuat yaitu kakek saya, abah saya. Nah, itu Oh, betul sekali. Itu jadi oke, oke, ada oke, satu oke, sosok oke. yang kuat walaupun momen kebersamaannya tuh hanya sampai kelas 6 SD. Hmm. Nah, Sampai kelas 6 saja. ya Tapi tapi akarnya kuat, tuh dalam betul, karakter Tete dapat ya. dapat. Dan ketika mama saya lihat tuh, oh ini mah kayak abah banget anak teh ya. Iya, Plek-plek gitulah ya. iya, karena memang Oh, sosoknya senang sekali dengan ilmu, kemudian sangat oke. semangat sekali. Wah, kalau seperti ini jadi pingin ini nangis nih. Gak apa-apa deh. Jadi Oh. kalau kalau beliau tuh sangat semangat sekali untuk mencari ilmunya, kemudian senang sekali menyampaikan ilmu tersebut, berdakwah Hmm, hmm, kemana-mana gitu, hmm. dan itu Hmm, nggak dibayar gitu kan. Ketika misalkan jadi hmm. seorang ustadz tuh kan nggak jarang ya kalau zaman dulu. Dan saya tuh melihat banget Bun, kalau tiap hari weekend saya suka Hmm. nginep di beliau, setiap sebelum subuh tuh beliau udah bangun, nah sambil nunggu subuh beliau tuh baca Quran sama baca tafsirnya, kemudian catat, kemudian Oh, beliau bikin bikin ini kayak konsep untuk nanti materi dakwahnya apa. Dan itu oke. setiap weekend tuh saya lihat, jadi akhirnya itu terekam ya, terekam, Oh. terekam. Dan beliau nggak banyak bicara. Kalau sekarang kan mungkin saya sendiri masih banyak kekurangan kalau nasehatin anak banyak ngomelnya ya Bun ya daripada ngasih contoh kan. Heeh. Betul, Nah, betul. ternyata kalau dengan contoh tuh benar-benar efektif luar biasa, tapi konsisten ya. Ketika Nah, visualisasi seorang anak itu melihat, hmm. tapi konsisten dan dia istiqomah memberikan contohnya, itu insya Allah terekam dengan baik. Dan saya tuh melihat dari mulai saya umur 5 tahun, sering nginep di rumah kakek, sampai kelas 6 tuh melihat setiap aktivitas weekend tuh pasti begitu, tidak berubah. Hmm. Hmm, Akhirnya, hmm, 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 oh, hmm. dan itu tuh tertanam secara tidak sadar sampai SMA baru Hmm, hmm, setiap hmm, ini jadi terulang terulang. Oke, saya seneng tuh belajar. Saya seneng kalau di depan kelas di di bangku paling depan. Saya seneng kalau kuliah, wah sampai kemana-mana tuh seneng gitu. Akhirnya seneng juga tuh menceritakan atau apa istilahnya saya punya ilmu, saya seneng banget kalau misalkan saya bisa share ilmu tersebut. hmm. Ya itu, Masya Allah, itu luar sih Bun. biasa ya. Ini Iya, yang namanya rizki, betul ya? betul. Rizki ketika Allah memberikan satu perangkat sosok-sosok yang ada di sekitar Teteh yang betul-betul memiliki peran yang akhirnya secara tidak sadar
baik oleh kakek maupun teteh ternyata membentuk karakter teteh yang sampai saat ini. Begitu ya teh ya. Masya Allah. Ya, It- betul sekali, Bun. Jadi, saya mau cerita sedikit nih. boleh Eh, boleh. Waktu SD kelas 4, saya tuh dianterin sama abah saya tuh ke sekolah. Nah, pas ke sekolah, karena eh, beliau tuh mau jemput ceritanya, beliau bilang, Neng, nanti sama abah dijemput. Tapi kalau udah pulang langsung ke depan gerbang karena abah nunggu, soalnya mau pergi lagi. Siap, kata saya tuh. Terus ternyata pas mau pulang, teman saya tuh ngajakin main bola karena kebetulan saya tuh senangnya main bola, Bun, main Tah layangan eta gitu gening ya. energina tina ti gitu. Ih, ya Allah. Jadi Dahsyat. karena diajakin main bola, akhirnya kan lupa tuh. Dan ternyata abah saya tuh sampai 30 menit tuh nunggu di gerbang sambil pegang sepeda ontelnya. Ya Allah. Dan beliau sudah tahu kalau kalau cucunya tuh main bola di lapangan karena kan terlihat, tapi beliau nggak marahin, nggak manggil, nggak apa sampai si cucunya tuh mungkin selesai main. Selesai main, saya baru ngeh, oh iya, saya udah janji sama abah saya gitu ya. Akhirnya saya lari tuh ke gerbang, beliau sudah nunggu. Dan biasalah kalau anak kecil kan kadang cari aman, jadinya ngebohong ya Bun ya. Iya, iya. Nah, iya, bener kan? Biasanya kalau terpepet kayak gitu kan dia bingung gitu. Akhirnya pas ditanya kata abah saya, dari mana? Padahal abah saya udah tahu. Saya cuma bilang, iya itu dibilang bu guru suruh ngerjain tugas dulu. Itu Bun, asli. Akhirnya beliau senyum, senyum doang Bun. Nggak marah, senyum doang udah gitu. Tapi beliau langsung, ya itu, nggak belajar parenting, tapi Masya Allah ya parentingnya. Beliau cuman pegang pundak saya, kontak matanya sejajar sama saya, terus udah gitu beliau bilang gini, Neng, nggak boleh dibonceng sama abah ya, Neng jalan kaki. Dengan Kebayang senyum. nggak? Betul, cuman Ah, dipegang pundaknya sambil sejajar. Saya masih ingat beliau tuh jongkok sejajar sama saya, dan itu kan sebetulnya ilmu parenting kayak gitu kan nggak dapet abah-abah saya tuh. betul, betul. Iya, tapi sejajar udah gitu dipegang pundak saya sambil bilang, Neng, nggak boleh. Pakai bahasa Sunda, Neng nggak boleh dibonceng sama Abah. Neng jalan kaki di belakang, Abah naik sepeda. Duh, saya tuh serasa bener-bener dihukum karena, wah, kayaknya Abah tahu deh kalau saya ngebohong. Sepanjang jalan saya cuman bisa nangis sama bilang, saya nggak mau bohong lagi, saya mau jujur. Oh, pokoknya kayak gitu. Karena saya mau dibonceng gitu. Oh, pokoknya gitu. Dan memang Oh, ritualnya kan kalau saya diantar jemput sama Abah, jemputnya tuh suka dibeliin coklat Bun yang jago. ayam jago, Iya, itu tahu merah nggak Bun? putih. Iya. Ya, Nah, tapi karena saya jalan kaki dan mungkin dihukum, dilewat aja tuh toko itu. Kan sedih banget, Bun. Wah, itu bagi seorang anak kelas 4 itu seperti hukuman mungkin ya. Tapi abah saya cuma lihat ke belakang senyum aja. Saya nangis tapi nggak disapa, nggak di apa, cuma senyum aja. Saya ngikutin dari belakang dan sampai rumah, saya cuma bilang eh, minta maaf, dan dia bilang nggak boleh diulangi karena Allah mah tahu. Itu sampai detik ini ketika saya mau, setan mana ya mau berbohong, saya kadang suka mikir, oh nggak boleh bohong. Dan itu kuat banget. Ternyata nggak perlu ngomong banyak ya untuk mendidik anak-anak, tetapi dengan, ya, dengan keimanan, dengan ketakwaan orang tua, dengan Allah dekat, pasti si anak itu nyambung kali ya. Saya sih kerasanya kayak gitu. Makanya itu sampai sekarang saya sampai tertanam dalam hati, oh iya nggak boleh Bu. itu yang ngomong bukan mulut, itu yang ngomong hatinya beliau. Ya Iya, enggak sih? Hatinya betul itu banget. jernih, bersih, sorry, bersih. Tidak ada kabut-kabut dosa yang tidak terlalu banyak. Sehingga si cahayanya tuh langsung cep, gitu ke si teteh ya. Iya enggak sih? Ya, nah Jadi itu namanya gimana? hidayah ya Bun ya. Sebetulnya itu adalah memang sebuah sebuah anugerah dari Allah bagi sosok yang memang dekat kepadanya, sehingga akhirnya kekuatan sapaannya itu begitu dalam. Betul nggak sih? Betul, Kekuatan betul sapaannya Bun. begitu dalam karena yang di situ sosok almarhum itu dia mengemasnya dengan kekuatan ruh Allah di situ.
Betul tidak? Jadinya Iya, yang kena tuh langsung langsung dapat iya, banget gitu kan. itu jelek banget, itu jelek banget. Sampai sekarang Iya, masih jelek. Jadi, oh betul. ternyata sosok yang sangat kuat sampai sekarang dewasa pun semua ingat gitu. Hmm. Karena mungkin itu ya ketika apa eh, banyak anak-anak sekarang yang istilahnya kadang belok dulu ke kiri gitu melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Allah, mungkin karena sosok kita di sekitar kita tuh kurang kuat kayak gitu. Karena Nah, sebetulnya saya juga main malah sama ada teman saya yang ke obat, ada yang ke apa gitu ya, tapi nggak ke bawah tuh. Justru nah itu. itu Bun. Itu. Jadi sebetulnya ini juga satu satu statement penting banget bahwa sekuat apa prinsip diri atau fitrah individualitasnya, fitrah imannya, ketika itu sudah tumbuh subur, kata Ustadz Haris Santosa almarhum, maka seberapa warna dari lingkungan itu nggak akan terlalu mempengaruhi dia. Justru dia akan bisa menjadi dirinya sendiri di tengah keunikan lingkungan yang dia hadapi yang berbeda dengan dia. Begitu kan ya Teh ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah itu dia. Jadi kalau kita punya anak, kemudian ternyata dia berubah atau tidak sesuai dengan harapan kita, jangan serta-merta kita menyalahkan gara-gara lingkungan. Betul nggak Teh? Untuk hal ini ya, untuk kasus Ya, ini ya, bahwa ternyata pagernya nggak kita bangun. Karena pagar diri itu yang bangun orang tuanya. Betul tidak orang tuanya, dan kuncinya ketika dia sudah dewasa kita kasih pada mereka, kemudian kita kasih gambaran kapan kunci itu harus dibuka, kapan itu kunci itu harus ditutup, siapa yang boleh datang ke rumah, ke dalam pagar dirinya, siapa yang hanya sekedar di luar. Itu kan tugas kita ya Teh, harusnya ya Teh ya. iya Jadi jangan banget. nyalahin lingkungan gitu. Ya Allah, ini baru sesi satu. Sesi satu sudah luar biasa sekali. Dan sahabat di Tera, itu sesi satu tentang perjalanan. Saya baru masuk satu pertanyaan dari sekian pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Teh Yeni ya. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kedua. Jangan kemana-mana, jangan lupa like and subscribe YouTube channel Tera Baca. Dan kita akan melanjutkan kembali dialog kita, dialog rasa sepertinya dengan Teh Yeni ini di sesi kedua. Bersama